Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Sungguh tiada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini dan juga kepada makhluknya melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginyalah segala pujian dan baginyalah segala kesyukuran. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat di taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, maka ikutlah kalian, masuklah kalian ke dalamnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang kau maksudkan dengan taman surga Allah di dunia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, itu adalah hilaqud dzikr. Halaqah-halaqah, kumpulan-kumpulan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita berharap mudah-mudahan kumpulan kita pada pagi hari ini termasuk di antara taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, yang mendatangkan efek kesegaran kepada kita yang berada di dalamnya, dan juga akan memberikan kesegaran kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, meneladani sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam seumpama orang yang mengambil petunjuk dari mana saja. Karenanya Nabi SAW mengatakan, "Ashabi kan nujum." Sahabat-sahabatku ini bagaikan bintang bumintang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kepada siapa saja engkau bercermin, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita sudah menyaksikan bagaimana kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq, kemuliaan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga Zubair bin Awam. Hampir dari apa yang dilakukan oleh para sahabat yang lima merupakan hal-hal yang terbaik yang hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Kita saksikan bagaimana pancaran keimanan yang ada pada diri mereka, yang kemudian melahirkan jiwa-jiwa yang tercatat dalam sejarah menjadi orang-orang yang pernah menorehkan dirinya dalam sejarah ini. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, pantas dan wajarlah kalau kemudian mereka semuanya dijamin oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga. Karena bagaimana keimanan mereka, bagaimana kontribusi mereka, bagaimana sepak terjang mereka, bagaimana pembelaan dan lain sebagainya terhadap Islam ini. Pada kesempatan pagi hari ini hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan untuk mencoba menjadikan teladan kepada kita tentang seorang sahabat yang mulia, yang juga termasuk di antara 10 sahabat Nabi SAW yang dijanjikan masuk surga. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, beliau terlahir 10 tahun lebih muda dari Nabi. Artinya setelah Nabi berusia 10 tahun, baru Abdurrahman bin Auf terlahir. Pada saat beliau pertama kali beliau lahir, maka nama beliau adalah Abu Amr. Maka kemudian oleh Nabi SAW setelah beliau Islam diganti namanya menjadi Abdurrahman. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, banyak sekali kemuliaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Di antaranya adalah beliau termasuk sahabat yang mula masuk Islam atau yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun, generasi awal yang masuk Islam, dan beliau masuk Islam karena ajakan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
Hadirin khotal iman rahimakumullah, hanya berselang kurang lebih beberapa jam dari keislaman Abu Bakar As-Siddiq, maka Abdurrahman bin Auf kemudian menyatakan keislamannya. Beliau memiliki sosok perawakan yang tinggi, putih, tampan, memiliki dada yang bidang, rambut yang lebat. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sebuah gambaran bagaimana seorang yang perlente dan memiliki karakter yang kuat. Abdurrahman bin Auf, hadirin khotal iman rahimakumullah, dikenal sebagai seorang pengusaha sejak beliau masih berada di Mekah. Pembelaan beliau kepada baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan pembelaan yang tiada duanya. Beliau mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, bahkan hal-hal lain yang beliau miliki. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku rasa-rasanya menganggap Abdurrahman bin Auf adalah orang yang menyia-nyiakan keluarganya. Jadi artinya hadirin khotal iman, ungkapan tersebut adalah ungkapan takjub Umar bin Khattab melihat bagaimana kedermawanan Abdurrahman dalam menginfakkan hartanya. Sampai seolah-olah bagi kita yang kasat mata akan melihat seolah-olah dengan banyaknya beliau menyedekahkan hartanya, kita khawatir maka kemudian ini akan melantarkan keluarganya. Padahal bukan demikian. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kedermawanan Abdurrahman bin Auf diikuti dengan bagaimana sikap beliau yang dikenal dengan iffah. Tersebutlah hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka sahabat Abdurrahman bin Auf kemudian dipersaudarakan dengan seseorang yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi', hadirin khotal iman rahimakumullah, adalah orang dari kalangan Ansar. Dia juga orang yang berada, dia juga orang yang kaya. Maka dalam riwayat yang sangat terkenal hadirin khotal iman, Sa'ad bin Rabi' kemudian menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku memiliki rumah sekian, maka silakan kau pilih rumah yang ingin kau tempati. Aku memiliki kebun sekian, maka silakan kau pilih. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, sampai kepada aku memiliki istri lebih daripada satu, maka pilihlah yang engkau suka, maka aku akan ceraikan. Setelah habis masa iddahnya maka kau nikahi. Hadirin khotal iman rahimakumullah, tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau menolak ini semua. Beliau hanya mengatakan, dullani ala suq, tunjukkan kepadaku di manakah yang namanya pasar itu. Maka kemudian disebutkanlah hadirin khotal iman rahimakumullah, pasar yang dikenal dengan nama pasar Ukaz, di mana di situ hadirin khotal iman rahimakumullah merupakan pasar pertemuan bukan saja penduduk Madinah tapi juga yang lainnya. Maka dalam waktu yang tidak berlama, Abdurrahman bin Auf berdagang di sana. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah mengembalikan apa yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf di Mekah, yaitu bagaimana kekayaan Abdurrahman bin Auf. Dari sini sejenak kita akan melakukan waqfah atau kontemplasi hadirin khotal iman, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah, baginda melakukan suatu upaya yang disebut dengan mempersaudarakan. Inilah bagian daripada ukhuwah, inilah bagian daripada persaudaraan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita menyaksikan bagaimana persaudaraan yang sampai kepada titik yang paling tinggi, yaitu titik di mana seorang manusia, seorang saudara mengedepankan hak saudaranya yang lain, di mana seorang saudara memberikan kesempatan kepada saudaranya. Inilah yang disebut dengan itsar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan saudaranya yang lain walaupun mereka memerlukan. Inilah peringkat tertinggi dari yang namanya ukhuwah. Dan peringkat yang paling dasar, kata Nabi SAW, yang namanya orang berukhuwah atau bersaudara adalah salamatus sadr, lapang dada kepada saudaranya. Tapi zaman kita sekarang ini hadirin khotal iman rahimakumullah, seolah-olah lapang dada merupakan hal yang termahal yang kita berikan kepada saudara kita. Tidakkah kita ingat bagaimana Umar bin Khattab
Ketika beliau mendapatkan Nabi SAW dengan Abu Bakar menangis karena ternyata keputusan mereka tentang tawanan perang Badar keliru dan Allah tegur dalam Al-Quran. Umar bin Khattab jauh lebih menangis dari Abu Bakar dan Rasulullah, karena beliau menginginkan lebih baik pendapatnya yang salah daripada melukai hati Nabi SAW dengan kekasihnya yaitu Abu Bakar. Hadirin khotal iman rahimakumullah, lapang dada kepada saudaranya. Tidakkah kita ingat hadirin khotal iman, bagaimana ada seorang sahabat pada saat Nabi sedang duduk berkumpul dengan para sahabat yang lainnya, maka Nabi mengatakan akan masuk ke majelis kita rajulun min ahlil jannah, seseorang dari ahli surga. Maka masuklah orang tersebut, masuk ke sebuah majelis keadaan terlambat, dan dikatakan hadirin khotal iman rahimakumullah, janggutnya pun masih basah, artinya baru saja berwudu orang itu. Ada seorang sahabat yang penasaran, apakah yang menjadi keistimewaan dari sahabat ini sehingga kemudian dijamin oleh Rasulullah untuk masuk menjadi ahli surga. Maka dia pun izin untuk menginap di rumahnya. Hari demi hari hadirin khotal iman, dia tidak mendapatkan keistimewaan dari saudaranya. Sampai setelah usai waktu bertamu, karena Nabi SAW mengatakan ad-diyafatu thalathati ayyam, orang yang namanya bertamu itu 3 hari. Maka setelah 3 hari dia bertanya kepada orang tersebut, wahai saudaraku, 3 hari yang lalu aku mendengar baginda SAW menyatakan bahwa dirimu termasuk ahli surga. Tapi setelah aku menginap 3 hari, tidak ada keistimewaan yang kau lakukan. Engkau sholat malam biasa saja, artinya bukan seluruh malam itu. Engkau juga membaca Al-Quran biasa saja. Apa yang menjadi rahasia, apa yang menjadikan dirimu sampai kemudian dikatakan oleh Nabi SAW termasuk ahli surga? Sahabat ini kemudian merenung. Maka kemudian beliau mengatakan, rasanya tidak ada sesuatu yang istimewa dari diriku. Tapi kalaulah ini dianggap sesuatu yang istimewa, maka itulah mungkin sebabnya di mana beliau mengatakan, setiap malam sebelum aku tidur, maka aku melepaskan semua prasangkaku kepada orang lain. Setiap malam sebelum aku tidur, aku mengikhlaskan sekiranya ada orang menggunjing diriku, ada orang menyakiti diriku, lapang dada dengan saudaranya setiap kali dia ingin tidur. Hadirin khotal iman rahimakumullah, nanti kita akan lihat di ujung dari seluruh sahabat yang dijamin masuk surga, hadirin khotal iman, rata-rata mereka memiliki satu kesamaan, yaitu hadirin khotal iman, mereka memiliki amal pamungkas, mereka memiliki amal yang istimewa. Bukan ibadah-ibadah yang biasa yang dilakukan oleh manusia, bukan ibadah sholat saja, bukan ibadah saum saja, bukan ibadah yang wajib-wajib saja, tapi ada amal yang ingin menjadikan mereka lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat sudah begitu banyak sahabat lain yang mereka juga sholat. Kalau saum memang diwajibkan, tapi kalau kita lihat sejak Abu Bakar As-Siddiq sampai sekarang Abdurrahman bin Auf, pasti mereka memiliki keistimewaan. Ibaratnya adalah amal pamungkas, amal yang paling istimewa, yang menjadikan diri mereka ini lebih daripada kebanyakan para sahabat. Itulah yang sebenarnya ingin kita ambil dari pelajaran-pelajaran itu. Adakah kita memiliki keistimewaan di antara muslim yang lainnya? Kalau kita hanya sekedar sholat, hanya saum, zakat, haji, hadirin khotal iman, banyak muslim dan muslimah lainnya. Tapi kita menginginkan setelah belajar dari Abu Bakar As-Siddiq sampai Abdurrahman bin Auf dan juga kepada sahabat-sahabat lainnya yang dijanjikan masuk surga, kita mengambil suatu kesimpulan bahwa mereka tidak merasa cukup dengan ibadah-ibadah wajib saja. Mereka berusaha mencari apa yang menjadikan diri mereka istimewa. Ada yang dengan keberaniannya memperjuangkan Islam, ada yang dengan dermawannya, ada yang dengan kesabarannya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali bahwa tingkatan dasar dari ukhuwah adalah lapang dada. Tapi sekarang ini hadirin khotal iman, yang namanya lapang dada kepada saudara seolah-olah dia adalah hal yang mahal, hadirin khotal iman rahimakumullah. Dan kalau kita lihat kisah Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf, maka ini sudah masuk kepada peringkat yang tertinggi
di mana ithar mengutamakan saudaranya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Tidakkah kita saksikan dalam salah satu peperangan, yaitu perang Uhud, hadirin ikhwatal iman, ketika para sahabat usai, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, di akhir daripada perang tersebut ada suatu kejadian yang menjadi pelajaran penting buat kita, di mana ada seorang sahabat yang sedang terluka, maka dia membutuhkan air dan meminta agar diberikan air, maka diberikanlah air kepadanya. Baru saja dia akan minum, dia melihat di sampingnya ada orang merintih. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, maka tidak jadi air tersebut diminumkan. Maka dia minta agar diberikan kepada saudaranya. Pada saat akan diberikan, ternyata mendengar lagi ada yang merintih. Maka akan diberikan kepada orang yang ketiga. Tapi ternyata pada saat akan diberikan, orang yang ketiga sudah meninggal dunia. Ketika akan diberikan kembali kepada orang yang kedua, lagi-lagi orang yang kedua meninggal dunia. Ketika akan diberikan kepada orang yang pertama, ternyata beliau juga sudah meninggal dunia. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan saudaranya walaupun diri mereka sendiri membutuhkannya. Inilah hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, prestasi-prestasi gemilang yang dicatat oleh sejarah dengan tinta emas. Bagaimana prestasi para sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana Sa'ad bin Rabi' yang memiliki sifat ithar, mengutamakan saudaranya yaitu Abdurrahman bin Auf, padahal orang yang baru dia kenal, dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Tapi Abdurrahman juga memiliki sifat iffah. Dia tidak mau untuk mengambil kesempatan dari kebaikan saudaranya, tapi dia meminta agar ditunjukkan di manakah pasar. Itulah hadirin ikhwatal iman yang terjadi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam wafat di zaman kekhalifahan. Pernah ada seseorang pergi dari daerahnya. Ketika dia sampai ke suatu tempat, dia merasa letih, maka kemudian dia beristirahat. Ternyata tanpa dia sadari, sang kuda kemudian terlepas dari ikatannya dan masuk ke sebuah kebun milik orang. Si pemilik dari kebun tersebut marah ketika melihat kuda tersebut mengacak-acak kebun dirinya. Maka kemudian hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, diambillah sebatang kayu, dipukulkan ke kuda tersebut, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala kuda tersebut maka kemudian mati. Saat sang pemilik kuda terbangun, betapa terkejut dan marahnya menyaksikan hewan tunggangannya mati. Maka terjadilah pertengkaran hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dan si pemilik kuda ternyata membunuh daripada orang yang memiliki kebun. Keturunan daripada pemilik kebun, anaknya menuntut agar dilakukan qisas. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, di majelis hakim, karena memang terbukti dia telah menyakiti dan membunuh kepada pemilik kebun, maka dijatuhilah qisas. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, si pemilik kuda mengatakan, aku tidak mungkir, memang aku bersalah, tapi aku minta diizinkan untuk kembali ke kampungku, sekedar mengabarkan bahwa diriku akan dijatuhi qisas. Karena dia kan pergi tadi, niatnya adalah musafir. Dia memberitahu kepada keluarganya untuk safar, bepergian. Beliau katakan, khawatir keluargaku akan menunggu-nunggu. Tapi majelis hakim tidak mau mengambil resiko kalau nanti dia tidak kembali lagi. Maka kemudian majelis hakim bertanya, adakah orang yang mau memberikan jaminan dan menjadikan dirinya sebagai jaminan bahwa dia akan kembali lagi? Saat itu tidak ada orang yang berani mengangkat tangannya, karena tidak kenal dengan orang tersebut. Takut-takut kalau ternyata orang tadi tidak kembali dan dia menjadi jaminannya. Tapi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada seorang sahabat yang mengangkat tangannya, yang ini membuat terkejut majelis hakim dan juga bercampur dengan rasa takut. Tapi karena memang sudah ditanyakan dan dia yang menyambut, maka dialah dijadikan sebagai jaminan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, pada hari yang sudah ditentukan, dinanti menit demi menit, ternyata belum kelihatan muncul orang yang akan dijalankan qisas kepadanya. Ketika sudah menjelang bagaimana pelaksanaan qisas, hadirin ikhwatal iman, semua sudah dalam keadaan mencekam. Tiba-tiba terlihatnya kepulan asap debu dari arah ujung kota. Ternyata ada seseorang yang mengendarai kuda
dan ternyata orang itu adalah orang yang akan diberikan hukuman tersebut. Hadirin khotal iman rahimakumullah, begitu takjubnya majelis hakim dan orang yang hadir, maka kemudian ditanyakan kepadanya, mengapa engkau sampai berani kembali lagi untuk menjalankan kisos kepada dirimu, padahal sangat mungkin bagi dirimu untuk tidak kembali lagi? Maka beliau kemudian mengatakan, aku kembali lagi agar jangan sampai ada yang mengatakan sudah tidak ada lagi orang yang amanah di umat Muhammad SAW. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Kemudian majelis hakim pun terharu, ya, melihat bagaimana sahabat yang berani menjadi jaminan. Dia bertanya, bagaimana engkau mampu berani menjadi penjamin bagi seseorang yang engkau tidak mengenalnya? Maka dijawab, aku berani menjadi penjamin kepadanya agar jangan sampai ada orang yang mengatakan sungguh tidak ada lagi rasa persaudaraan dengan saudaranya. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, melihat hal ini, maka kemudian hadirin khotal iman, keluarga daripada orang yang terbunuh tersebut, kemudian beliau mengatakan, dengan demikian aku memaafkan kepada pembunuh dari ayahku agar jangan sampai ada yang mengatakan sungguh tidak ada lagi di umat Muhammad SAW yang memaafkan kepada saudaranya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, begitulah hebatnya generasi sebelum kita. Masing-masing berusaha untuk menorehkan sejarah dengan sikap dan amal mereka. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, sikap iffah, sikap menjaga harga diri yang ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf pada saat melihat kebaikan dan kedermawanan, bahkan sifat ithar, bagaimana mengutamakan saudaranya, yang dimiliki oleh sahabat Sa'ad bin Rabi, merupakan perpaduan yang sangat luar biasa, menjadi sesuatu yang seolah-olah aneh pada hari ini. Karena itu hadirin khotal iman rahimakumullah, sungguh ketika seorang penulis, beliau mencatat bagaimana kisah-kisah di zaman sekarang yang seolah-olah cerita itu bagaikan negeri dongeng, dalam sebuah bukunya Bukan Dari Negeri Dongeng, kumpulan tentang bagaimana orang-orang di tanah air yang mereka memiliki kemuliaan jiwa, hadirin khotal iman rahimakumullah, yang kalau melihat bagaimana diri mereka hampir mirip dengan para sahabat, tapi mereka hidup di tengah-tengah kita, seolah-olah sifat itu sudah menjadi negeri dongeng. Diceritakan hadirin khotal iman rahimakumullah, ada seseorang di daerah Jawa Tengah. Beliau orang yang cukup terpandang, seorang yang soleh, hadirin khotal iman rahimakumullah, seorang wakil rakyat. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sebagaimana biasanya di ujung tahun ada yang disebut dengan gaji ke-13. Maka pada saat beliau membawa gaji tersebut, ditanya oleh istrinya, apa ini mas? Kata masnya, saya juga nggak tahu. Karena kalau untuk hak kita dan gaji kita bulan ini kita sudah dapat. Tapi ini yang dikatakan orang dengan gaji ke-13, yang pastinya ini adalah rezeki orang yang dititipkan kepada kita. Begitu jawaban dia. Hadirin khotal iman rahimakumullah, baru saja mereka selesai berbicara itu di pagi tersebut, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, amplop tadi ditinggalkan di meja tanpa dibawa ke kamarnya oleh sang istri. Selang tidak lama dari pembicaraan tersebut, hadirin khotal iman rahimakumullah, maka pintu rumah mereka diketuk dan ternyata ada tetangganya yang mengadu, bahwa dirinya perlu uang untuk menebus anak yang dirawat di rumah sakit. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dengan ringannya sang istri kemudian berteriak kepada suaminya, mas, yang punya rezeki udah datang ambil rezekinya. Bukan dari negeri dongeng, hadirin khotal iman. Dia masih ada di tengah-tengah kita. Orang-orang yang memiliki kemuliaan seperti ini, orang-orang yang masih menunjukkan persaudaraannya kepada saudaranya seperti ini. Cuma sayangnya hadirin khotal iman rahimakumullah, yang jauh lebih banyak dari itu adalah mereka-mereka yang belum merasakan nikmatnya persaudaraan dalam Islam. Hadirin khotal iman rahimakumullah, keutamaan dan keistimewaan Abdurrahman bin Auf yang berikutnya adalah bagaimana keberanian Abdurrahman bin Auf. Beliau mengikuti hampir seluruh peperangan di zaman Nabi SAW. Bahkan ada suatu sikap
yang menunjukkan bagaimanakah keberanian Abdurrahman bin Auf. Beliau dinyatakan hadirin khotul iman adalah termasuk sahabat yang berada dan ditugaskan di atas bukit Uhud. Maka hadirin khotul iman rahimakumullah, ketika beberapa sahabat melihat kocar-kacirnya tentara kafir Mekah, maka mereka berinisiatif untuk turun dari bukit Uhud dan mengumpulkan harta rampasan. Tapi yang menariknya adalah Abdurrahman bin Auf, dia kekal dan tetap di atas bukit bersama segelintir kecil dari para sahabat. Karena Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidakkah kalian ingat bahwa Nabi SAW berpesan kepada kita, jangan tinggalkan bukit ini walau apapun yang terjadi. Itulah yang menjadikan hadirin khotul iman rahimakumullah, ketika pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, saat itu Khalid bin Walid masih lagi kafir, maka kemudian Khalid bin Walid melihat para sahabat Nabi turun dari bukit Uhud yang merupakan tempat yang sangat strategis, maka Khalid bin Walid kemudian berputar. Bukan beliau kembali ke arah Mekah, dia berputar dari bukit Uhud dan kemudian beliau naik ke bukit Uhud dan mengambil posisi yang strategis itu. Itulah yang menjadikan dalam riwayatnya hadirin khotul iman rahimakumullah, lebih daripada 20 luka yang diderita oleh Abdurrahman bin Auf pada saat perang Uhud. Hadirin khotul iman rahimakumullah, inilah keberanian, keteguhan, keistiqomahan, bagaimana ketaatan Abdurrahman bin Auf dengan pesan dari Nabi SAW. Pada saat sahabat-sahabat yang lainnya turun untuk kemudian mengumpulkan harta rampasan, tapi Abdurrahman bin Auf, beliau tetap taat dengan apa yang dipesankan oleh Nabi SAW, yaitu jangan tinggalkan tempat ini walau apapun jua yang terjadi. Hadirin khotul iman rahimakumullah, suatu saat kafilah dagang Abdurrahman bin Auf pulang, jumlahnya ratusan ekor unta. Hadirin khotul iman rahimakumullah, tentunya jumlah yang tidak sedikit. Satu ekor unta saja hadirin khotul iman sekarang harganya sudah cukup tinggi. Apalagi kalau dilengkapi dengan barang dagangan yang hadirin khotul iman kita bisa bayangkan, ini barang dagangan bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, tapi dari luar kota. Artinya ini barang-barang ekspor. Maka hadirin khotul iman rahimakumullah, saat itu Ummul Mukminin Aisyah mendengar ada apa ini suara ribut. Maka hadirin khotul iman dijawab bahwa ini adalah rombongan kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf yang baru datang dari Syam. Maka Aisyah kemudian mengatakan, aku pernah mendengar bahwa Nabi SAW mengatakan Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang akan masuk surga dengan merangkak. Sebenarnya itu merupakan suatu pujian, bahwa Abdurrahman bin Auf di masa hidupnya sudah dijamin masuk surga. Tapi berita ini sampai kepada Abdurrahman bin Auf, maka kemudian beliau datang kepada Aisyah dan mengatakan, wahai Ummul Mukminin, aku mendengar bahwa aku akan masuk surga dalam keadaan merangkak, maka aku ingin untuk masuk surga dalam keadaan tegak berjalan berdiri. Maka dengan ini aku sedekahkan semua harta ini. Padahal hadirin khotul iman, ketika disampaikan bahwa Nabi mengatakan Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dalam keadaan merangkak, itu sudah merupakan kabar gembira. Lah kita aja nggak tahu baik merangkak atau berdiri. Tapi Abdurrahman bin Auf menginginkan sesuatu yang baik. Maka beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, dengan ini aku sedekahkan karena aku ingin masuk ke dalam surga bukan saja dalam keadaan merangkak, tapi tegak berjalan memasuki surga. Keistimewaan Abdurrahman bin Auf yang lainnya adalah hadirin khotul iman rahimakumullah, beliau adalah orang yang bersabar menyantuni Ummul Mukminin, menyantuni istri-istri Nabi SAW selepas wafatnya baginda SAW. Kalau kita mencoba untuk merenungi hadirin khotul iman, para istri Nabi SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, siapa yang menanggung? Siapa yang memenuhi kebutuhan hidup mereka? Sedangkan mereka sendiri tidak diizinkan untuk menikah,
dan mereka tidak dibolehkan untuk dinikahi oleh orang lain. Itulah karenanya hadirin ikhwatal iman, mereka digelari dengan Ummul Mukminin. Gelar Ummul Mukminin bukan tanpa sebab. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat seumpama ibu-ibu orang yang beriman. Jadi ketika dikatakan sebagai Ummul Mukminin, ketika kita mengatakan Aisyah Ummul Mukminin, ibunda orang yang beriman, itu bukan hanya sekedar ucapan pujian atau gelar, tapi ada dasar hukumnya bahwa ketika Nabi meninggal dunia, maka para janda Nabi SAW ini tidak boleh dinikahi karena mereka seumpama ibu bagi orang yang beriman. Sebagaimana kita tidak boleh menikah dengan ibu, maka para sahabat tidak diperkenankan menikahi istri-istri Nabi SAW. Karenanya Nabi SAW kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang menyantuni kalian selepas aku meninggal adalah orang-orang yang memang setia kepada Allah dan Rasulnya. Bisa kita bayangkan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya, berapa janda yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, berapa istri yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan Abdurrahman bin Auf, beliau mengambil peranan, beliaulah yang menyantuni, beliaulah yang menanggung kehidupan istri-istri Nabi SAW selepas wafatnya baginda SAW. Sungguh merupakan suatu kemuliaan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Terkadang kita sendiri hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya, belum tentu memiliki suatu kearifan untuk menyantuni para janda miskin, ya. Padahal hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya, bagaimana menyantuni mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalah, orang yang menanggung kepada para janda bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena biasanya ketika orang menyantuni, ketika orang menanggung biaya hidup dari para janda, ada maksud pribadi. Karena itu ketika mereka menyantuni tanpa ada maksud sama sekali, kata Nabi sejak beliau masih hidup, orang-orang yang akan menyantuni kalian kepada para istri Nabi, orang-orang yang menanggung beban hidup kalian, mereka adalah orang yang setia kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita kan ketika menyantuni janda, milih-milih, jandanya muda apa enggak, bisa dikawin atau enggak. Kalau ini hadirin ikhwatal iman sudah memang jelas-jelas tidak boleh dinikahi. Jadi kalau bukan karena dasar ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak, hadirin ikhwatal iman, berat. Dan yang menariknya adalah bagaimana keistiqomahan beliau untuk menanggung hidup istri-istri Nabi SAW. Mungkin bisa saja di antara kita ada yang tersadarkan, oh iya, di kampung saya ada seorang janda tua miskin, anaknya banyak, ya udah, kita kirimkan bantuan kepada mereka. Tapi untuk bisa konsisten, untuk bisa istiqomah, jarang hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Karena itulah keistimewaan Abdurrahman bin Auf yang lainnya adalah selain beliau sudah kita kenal dermawan, selain kita kenal beliau adalah seorang pemberani dalam perang Uhud, beliau adalah orang yang ifah, orang yang menjaga harga dirinya, tidak mau mengambil kesempatan dari kebaikan saudaranya. Maka yang keempat, keistimewaan Abdurrahman bin Auf adalah beliau ternyata orang yang menanggung kehidupan istri-istri Nabi SAW setelah wafatnya baginda SAW. Sekali lagi kalau kita lihat para sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga, mereka berusaha mencari apa nih amalan-amalan yang istimewa yang bisa mereka lakukan. Ya. Makanya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya masih teringat ketika kumpul dengan beberapa sahabat, ya, beberapa ustadz yang lain, ya, kita saling share kira-kira apa nih yang bisa menjadi amal istimewa bagi kita. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, itu hanya sekedar share dan masing-masing kita akan memilih. Ada yang dia ngasih usul agar kita mengawali setiap hari dengan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau di tanah air mudah. Habis sholat subuh, kita mengawali hari kita dengan memasukkan sebagian harta kita ke dalam kotak. Setelah sholat subuh,
Kita bisa memberikan sesuatu buat tetangga kita yang kita tahu dia miskin. Mengawali hari dengan bersedekah. Ada juga hadirin khotbah iman rahimakumullah yang mencoba untuk memberikan sesuatu yang istimewa yang dia bisa, yaitu dengan waktunya. Tidak ada kata tidak ketika seorang sahabat memerlukan bantuan darinya, siang atau malam. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, pelajaran terpenting dari ini semua adalah bahwa kita jangan merasa cukup setelah kita melakukan ibadah-ibadah yang wajib saja. Mari kita cari apakah yang istimewa yang bisa kita lakukan dan kita sesuaikan dengan diri kita. Orang yang memiliki kelapangan waktu dengan waktunya, orang yang memiliki kelapangan harta mungkin dengan hartanya, orang yang memiliki kelapangan ide maka dengan buah pikirannya. Mungkin dengan kebaikan dia kepada tetangga, mungkin dengan dia tidak pernah menyakiti saudaranya. Ada pribadi-pribadi yang istimewa seperti ini. Kembali hadirin khotbah iman rahimakumullah kepada Abdurrahman bin Auf. Maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, itulah Abdurrahman bin Auf. Dan hadirin khotbah iman rahimakumullah, kemuliaan Abdurrahman bin Auf menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya Abdurrahman bin Auf dalam sepak terjangnya. Bukan saja hadirin khotbah iman rahimakumullah, beliau adalah seorang yang pemberani, dermawan, baik hati. Bahkan hadirin khotbah iman rahimakumullah, beliau dalam riwayatnya ketika beliau meninggal dunia, maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, ribuan sahabat menyolatkannya. Beliau mendapatkan keistimewaan disolati oleh Utsman bin Affan yang saat itu menjadi khalifah. Yang menandu beliau, yang membawakan jenazah beliau adalah para sahabat-sahabat mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat yang lainnya. Satu hal yang terakhir menutup kisah dari Abdurrahman bin Auf adalah ketika dinyatakan dalam riwayat bahwa yang menyolatkan beliau jumlahnya ribuan, hadirin khotbah iman menunjukkan bagaimana pribadi beliau yang disukai oleh orang lain. Bahkan kita lihat sahabat-sahabat senior seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka rela dengan kerendahan hati menandu daripada jenazah beliau. Kalaulah bukan orang yang mereka pandang sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang memiliki kedekatan, maka hadirin khotbah iman rahimakumullah tidak seperti itu. Ketika saya membaca kisah tentang Abdurrahman bin Auf, saya jadi teringat hadirin khotbah iman dengan seorang ustadz kami. Beliau cukup senior, satu alma mater. Beliau itu tinggal di Bandung, tapi kalau datang ke Jakarta rajin menyambangi teman-temannya. Bahkan kalau di kampungnya lagi musim buah, kadang mangga, kadang yang lainnya, itu beliau bawa dan kemudian beliau jadikan sebagai buah tangan kepada sahabatnya. Yang menariknya adalah bahwa saking begitu inginnya, saking begitu kuatnya ingin bersilaturahim, sampai-sampai terkadang ketika datang belum sempat disuguhi air, beliau sudah pamit untuk pergi ke rumah kawan yang lain. Suatu saat kita tanya, dan ini yang menarik, kita tanya, Ustaz, kenapa sih Ustaz kok rajin benar silaturahim? Kita kan biasanya hadirin khotbah iman aktif di organisasi, aktif di masjid ini, aktif di masjid ini. Biasanya jawaban kita adalah biar banyak teman. Tapi beliau memberikan suatu jawaban yang kemudian merubah saya pribadi tentang niat saya dalam bersilaturahim. Beliau mengatakan walaupun dengan kalimat yang ringkas, ya saya mah silaturahim begini biar nanti kalau saya meninggal banyak yang menyolatkan. Saya terenung hadirin khotbah iman rahimakumullah. Betul kata-kata dia. Bisa jadi orang banyak temannya, tapi ketika meninggal belum tentu temannya bisa sholat untuk dirinya. Tidak sedikit kita dapatkan hadirin khotbah iman, ada tetangga kita yang meninggal dunia, sahabat-sahabat kantornya datang, tapi pada saat dilaksanakan sholat jenazah nggak ada yang masuk ke masjid, nggak bisa mereka ternyata. Jadi artinya hadirin khotbah iman bukan cuma sekedar sahabat, tapi sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang ngerti. Bukankah itu yang kita butuhkan pada saat-saat terakhir kita? Bukan cuma sekedar datang merokok-merokok di luar masjid. Hadirin khotbah iman, sahabat yang dengan tulus, ikhlas mendoakan kepada kita. Itulah yang menjadi niat kita bersilaturahim, aktif di sini, di sana, baik kepada ini dan itu.
agar hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita meninggal, orang dengan tulus mendoakan diri kita. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, tidakkah kita saksikan? Saya masih teringat, saya masih kecil lagi hadirin ikhwatal iman, ketika wafatnya almarhum Bapak Muhammad Nasir. Saya masih ingat waktu itu hujan deras, tapi bapak saya kemudian mengajak, ayo Gus, kapan lagi kita memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Subhanallah, sampai orang yang gak kenal dengan beliau pun kemudian diajak untuk memberikan penghormatan terakhir, dan itu adalah dengan doa. Makanya kita saksikan berapa kali, berapa gelombang yang melaksanakan sholat jenazah kepada dirinya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, tidakkah kita iri untuk seperti ini? Tidakkah kita iri hadirin ikhwatal iman rahimakumullah ketika menyaksikan pada saat kita haji, setelah kita sholat wajib, maka kemudian imam biasa mengatakan shollu ala janazah, salatlah kita pada jenazah. Masya Allah, semua yang lagi haji nyolatin dan mendoain kepada orang itu. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, jadi kembali bahwa wafatnya Abdurrahman bin Auf diiringi dengan tangis, diiringi dengan rasa berpisah dari para sahabat yang lainnya. Beliau disolatkan oleh ribuan para sahabat, ribuan para tabi'in. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ini menjadikan suatu pelajaran kepada kita. Adakah kita nantinya ketika Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita, banyak orang yang tergerak hatinya untuk kemudian mendoakan kita. Terkadang kita pun ketika mendengar ada Ustadz fulan atau ulama fulan atau orang fulan meninggal, karena kebaikan dirinya, karena silaturahim yang pernah dia lakukan, tanpa kita terasa berat kita akan mengatakan, oh ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, justru doa-doa yang seperti ini, yang tulus, tanpa pamrih, tanpa desakan, tanpa tekanan, yang mungkin akan dikabulkan dan akan menjadi menghapus dosa kita. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kembali tasyabbahu birrijal in lam takun mithlahum inna tasyabbuha bil kirami. Bercerminlah dengan orang-orang yang mulia seperti ini. Sekiranya kita tidak mampu seperti mereka, maka upaya bercermin dengan orang yang mulia sudah merupakan kemuliaan bagi kita. Kalaulah kita tidak bisa persis seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak bisa sama seperti Umar bin Khattab, tidak bisa sama seperti Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, minimal dengan keinginan kita, upaya kita bercermin dari orang yang mulia ini, upaya tersebut merupakan sebuah kemuliaan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, waktu jua yang memisahkan kita. Insyaallah besok akan kita sambung lagi dengan sahabat yang ketujuh yang dijanjikan masuk surga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, hari ini kita sudah memasuki hari ke-25 di bulan Ramadan. Nanti malam merupakan malam ke-26. Terasa cepat waktu ini berlalu, apalagi mendekati garis finish. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita perlu menjaga stamina, bukan saja stamina tubuh, tapi juga stamina semangat, stamina keistiqomahan, agar kemudian kita tuntas mengakhiri garis finish daripada perlombaan, daripada ibadah bulan Ramadan ini sebagai pemenang waliyadzubillah, dan bukan sebagai seorang pecundang. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita tutup kajian sirah kita pada pagi hari ini dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.